Paling banjir di kota Surabaya ini kan seperti Latin Mbak Yaning ya. Setiap tahun warga masyarakat selalu dihantui banjir. Padahal pemerintah kota Surabaya setiap tahun juga melakukan perbaikan, gorong-gorong dan lain-lain. Tapi hingga hari ini banjir itu tetap ada. Menurut Mbak Aning sendiri kira-kira apa penyebabnya? Jadi memang untuk pengendalian banjir ini anggarannya tidak kecil, ya. Anggarannya besar. Apalagi ada 5 rayon atau 5 sistem yang itu salah satu sistemnya belum selesai. Belum lagi yang di level lingkungan atau kelurahan, kecamatan, RT, RW. Ini juga sangat besar. Jadi kalau kita bicara tentang banjir itu tidak bisa dilakukan secara cepat karena anggarannya besar dan termasuk prioritas yang kesekian, bukan prioritas pertama, bukan mandatory spending juga, bukan mandatory dari pusat, sehingga kalau dibilang belum masih banjir, akan terus banjir ketika memang belum selesai terkait dengan 5 sistem tadi itu. Bukan hanya 5 sistem, koneksitas, kemudian juga penyelesaian dari saluran itu sendiri. Maka bisa dibilang banjir ini akan terus ada ketika anggaran itu belum selesai untuk diturunkan. Nah, salah satu contoh yang kemarin banjir di Surabaya Barat, hampir semua di Surabaya Barat, tidak terdengar di Surabaya Timur, tidak terdengar di Surabaya Utara, tidak terdengar di Surabaya Selatan. Ahmad Yani yang kemarin banjir tidak banjir. Surabaya Timur Semampir yang kemarin saya turun langsung itu dulu banjir, sekarang tidak banjir. Nah, kenapa kok di Surabaya Barat yang banjir? Karena memang sistem drainase satu-satunya sistem drainase yang belum selesai itu di Surabaya Barat. Nah, kemarin di 2023 itu kita sudah gedok untuk 2024 250 miliar. Itu untuk menyelesaikan sistem di Surabaya Barat. Namun terjadi proses rasionalisasi dan rasionalisasi anggaran ini tanpa melalui persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD pada saat PAK atau perubahan. Nah, PAK ini tentunya anggaran sudah digunakan sehingga tidak bisa dirubah. Maka harus kita ikuti, harus kita gedok nilai 250 miliar menjadi 100 miliar. Apa alasannya pemerintah Kota Surabaya melakukan rasionalisasi anggaran? Ya, jadi kalau di 2024 ini kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada 1,1 triliun yang tidak tercapai terkait dengan PAD, sehingga harus ada rasionalisasi anggaran. Itu semua kan tentunya harus ada prioritas. Maka pesannya adalah pemerintah kota ke depan untuk melakukan proses rasionalisasi itu harus betul-betul dihitung. Kalau sekiranya memberikan mudarat atau dampak yang besar, itu anggaran harus diprioritaskan ke sana dibandingkan dengan manfaat yang besar. Kalau manfaat yang besar itu masih bisa ditunda, tapi kalau mudarat atau dampak yang besar tidak bisa ditunda, namanya bencana. Maka itu harus didahulukan prioritasnya. Anggaran 250 miliar itu sebenarnya kalau itu tidak dirasionalisasi mungkin Surabaya Barat nggak banjir ya? Sepertinya begitu, karena kemarin di Surabaya Barat itu ada 4 sistem ya. Di satu sistem di Surabaya Barat itu ada 4 sistem yang di situ belum selesai. Nah, kalau kita melihat contoh di kemarin yang sangat berpotensi itu adalah Greges yang belum selesai. Kemudian juga kalau kita melihat Majen Sungkono Simo Hilir itu kenapa kemarin banyak perdebatan. Majen Sungkono itu sudah selesai sistemnya, salurannya, drainasenya sudah selesai, tapi kok masih banjir begitu ya. Tapi mengalirnya kemana? Hilirnya itu kemana? Ke Simo Hilir. Sementara Simo Hilir ini sudah dapat air dari mana-mana, meluber. Airnya balik toh. Belum lagi kalau kita sebetulnya berpikir di hulunya ini harusnya ada yang namanya POSEM ya, Moro Krembangan itu harus dikuatkan. Jadi sebetulnya
termasuk di versi Gunung Sari ya. Jadi sebetulnya 250 miliar itu sudah dirinci, sudah didetailkan untuk menyelesaikan banjir di Surabaya Barat. Tidak hanya itu. Kalau berpikir tentang tadi Mas Adek, kok terus banjir begitu ya, seperti tidak ada ujungnya. Sebetulnya dinas DSD-APM ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Tapi ya tadi yang pertama rasionalisasi, sering sekali rasionalisasi karena memang yang paling mudah dirasionalisasi itu di infrastruktur dibandingkan dengan yang di Kesra karena bukan mandatory spending. Itu yang pertama rasionalisasi. Kemudian yang kedua peralatan sarpras di DSD-APM itu juga anggarannya mungkin ya, anggarannya perlu dievaluasi juga karena banyak sekali alat-alat yang sudah expired, kemudian juga sering sekali pada saat butuh untuk pengerukan, padahal pengerukan itu sisi yang paling dominan dalam proses pengendalian banjir. Kalau pengerukan itu tidak dilakukan, pasti ada banyak sumbatan yang terjadi. Nah, ini yang sepertinya perlu dievaluasi juga. Termasuk penambahan mungkin ya. Tidak hanya penambahan alat atau sarpras, tapi juga evaluasi terkait dengan ketersediaan. Saya kemarin musrenbang di salah satu kelurahan kecamatan. Kita itu tidak punya anggaran untuk pengendalian banjir, hanya satgas, maksudnya satgasnya kelurahan kecamatan. Saya tanya, panjenengan butuh apa? Alat Bu untuk melakukan proses normalisasi saluran. Mereka anggarannya hanya untuk anggaran satgas, bayar satgas tok. Sementara untuk alat-alat normalisasi atau pengerukan itu mereka tidak punya. Jadi harus dilengkapi itu di SDAPM. Itu karena alasannya karena tidak prioritas ya mungkin, sehingga alat-alat itu juga agak diabaikan dalam tanda kutip. Ya, menurut banyak orang anggaran untuk pengendalian banjir itu besar. Tahun 2024 871 miliar. Tapi kalau kita melihat satu saluran saja itu bisa sampai 4 miliar, 5 miliar gitu ya. Bahkan untuk rumah pompa itu bisa sampai 16 sampai 30 miliar. Itu bukan anggaran yang besar. Untuk menyelesaikan satu sistem saja di tingkat kota itu tidak cukup gitu loh. Maka satu-satunya penyebab kenapa kok banjir ini tidak akan pernah berhenti atau terulang karena satu, ketercukupan anggaran. Yang kedua, proses normalisasi saluran itu yang butuh inovasi dari pemerintah kota Surabaya, baik itu normalisasi saluran sungai besar maupun normalisasi saluran di lingkungan. Kalau proses normalisasi salurannya ada aplikasinya, itu akan terdetek, jadi tidak akan mungkin ada penyumbatan oleh kabel. Artinya harus melibatkan teknologi ya. Inovasi teknologi sangat penting, dan saya juga menyampaikan kalau misalnya nanti box culvert itu sudah terbangun semuanya, bukan berarti bebas banjir, karena box culvert itu sulit untuk dilakukan proses pengerukan atau normalisasi tanpa ada inovasi teknologi. Maka pemerintah kota juga harus berpikir inovasi teknologi itu sangat perlu untuk menghindari munculnya titik banjir baru. Ya, karena kalau misalnya tidak dinormalisasi kan pasti titik banjir baru karena tersumbat, karena endapan, karena sedimentasi. 5 tahun lagi box culvert yang dibangun itu bisa jadi tersumbat oleh sedimen, baik itu dari sampah maupun dari sedimen lumpur. Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya banyak orang yang tidak setuju dengan box culvert itu, pemerintah kota harus berinovasi. Jadikan masukan saran itu sebagai salah satu bentuk untuk memperbaiki Surabaya ini menjadi kota yang kita cintai.